Halo Sampurasun, ke sini balik lagi bersama saya. Oke, kali ini saya kedatangan salah satu motherboard ya dari Asus ROG Strix B660-F Gaming Wi-Fi atau ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi gitu. Ini adalah salah satu motherboard dengan chipset B660 seri tertinggi yang dimiliki Asus ya. Untuk kompetitornya dari brand lain ya mungkin bisa bersaing lah gitu kan. Dan kenapa saya pilih ini, kenapa nggak seri Z aja gitu yang mungkin sekarang harga motherboard yang seri Z yang DDR4 itu hampir mirip-mirip dengan ini gitu. Cuma saya pikir pengen nyari motherboard yang future proof karena ini udah DDR5 gitu ya. Dan katanya uh, motherboard dengan seri dengan chipset B660 ini untuk fitur dan speknya itu hampir mirip-mirip lah ke seri Z, karena memang ya saya nggak terlalu ngerti overclock segala macam gitu ya, jadi ya udahlah pilih seri B60 aja gitu, seri B aja gitu. Oke, sekarang kita coba cari tahu nih, kita unboxing apa aja sih yang kita dapatkan dalam paket pembelian si motherboard ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi ini. Oke, kita bahas mungkin dari dusnya dulu aja. Oke, gambarnya si bagian atasnya udah menampilkan tampilan si motherboardnya seperti ini gitu ya. Terus di sini ada stiker dari mungkin distributor resminya ya, dari PT Sempurna Utama gitu. Terus di sini tulisan hologram ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi, ada garansi 3 tahun ya. Terus di sini ada gambar-gambar ya, fitur-fitur atau speknya lah gitu kan. Windows 11 ready, Aura Sync, sudah PCIe Gen 5, soket LGA 1700, jadi bisa digunakan Intel Core generasi 12 dan 13. Di DDR5 udah di DDR5 Intel Optane Memory, Intel Core dan Intel chipset B660. Oke. Terus ini seperti ini, masih segel ya, saya belum buka. Dan di belakangnya ya kayak gitulah, kayak spek-spek gitu ya. Oke lah, langsung ini aja kita buka, udah nggak sabar. Ada apa aja sih di dalamnya gitu. Oke, Bismillah. Oke, ya udah dibuka ya. Nah, seperti ini, warnanya hitam pekat ya. Bentar. Sip. Oke, ini tampilan awalnya. Motherboardnya dibalut plastik ya. Kita angkat dulu dah. Lumayan berat ini. Nah, seperti ini. Oke, ini kita simpan dulu. Kita bahas yang perintilan-perintilannya ya. Sekarang kita coba cek dapat apa aja sih. Nah, kita keluarin dulu. Ya kalau misalkan motherboard dengan spek yang lumayan tinggi sih harusnya dapat banyak ya, tapi nggak tahu lah. Coba cek saja. Ini ada apa nih, kayaknya kabel deh ya, itu kabelan. Oke, oh ya, ini faktur sih kayaknya ya, betul faktur. Oke, sekarang kita bahas dapat apa aja. Yang pertama ini adalah kabel antena WiFi ya. Ini sip, mantap sih, keren sih. Walaupun ya ini
terkesan plastiki gitu ya, plastik seperti ini. Cuma memang fungsinya membantu untuk menangkap sinyal wifi dengan baik gitu ya, karena memang si motherboard ini untuk urusan koneksi dia sudah menggunakan wifi 6 gitu ya. Terus dia udah support 2.4 5 GHz frekuensi bandnya gitu. Ini ya barang pertama, antena wifi. Motherboard ini juga memang udah support Bluetooth versi 5.2 ya, jadi udah aman banget untuk dikoneksikan ke beberapa device yang menggunakan Bluetooth. Oke. Ya, kita simpan dulu. Terus di sini ada Q-latch. Fokus. Nah, Q-latch. Q-latch ini untuk SSD ya, slot M.2 gitu. Jadi si slot M.2 di sini dia menggunakan Q-latch ini, jadi tinggal dikaitkan aja, ditahan gitu, diputar terus si SSD-nya ketahan, tidak menggunakan more itu. Sebenarnya dapat 2 deh, bentar. Mana ya satu lagi? Nah, tuh dapat 2 Q-latch-nya. Oke. Terus berikutnya ini ada pad sih kayaknya ini, for use single sided M.2 SSD. Oh, ini buat SSD, buat padnya gitu, ditempelkan ke M.2 pad ya. Nantilah kita coba pasang kalau pas waktu mau rakit. Terus di sini ada kabel SATA ya, dapat 3 atau 4 nih. Oh iya, 4 kabel SATA bawaan motherboard ya. Ada kabel ties atau kabel tis, pendek tapi pasti berguna lah. Di sini ada apa ini, lanyard ya, atau gantungan kunci deh, keychain kayak gitulah, tulisan ROG lumayan. Oke. Terus di sini apa? Ini semacam ya pesan-pesan gitu sih dari Asusnya ya, ucapan terima kasih mungkin. Terus di sini dapat DVD driver, untuk driver atau ya nggak tahu lah di dalamnya ada apa aja. Coba kan kalau zaman sekarang udah jarang banget ya pakai CD driver kayak gini. Dan waduh, ini ada manual book maybe ya, itu instruction manual. Nanti saya pasti butuh ini karena pas waktu nanti ngerakit, saya kan awam nih, jadi pasti butuh sih. Oke. Ini apa ya, sama juga instruction manual ya, quick start guide nya, dan dapat stiker ya, jadi semacam cutting stiker gitu sih, udah tinggal diambil gitu, udah dipotong-potong. Keren sih ini. Lumayan lah ya. Oke. Perintilannya yang didapatkan segini gitu ya. Terus kita sekarang coba langsung ke motherboardnya ya. Kita singkirin dulu. Oke teman-teman, sorry banget tadi tuh audio saya bermasalah, jadi kalian akan mendengarkan audio yang sekarang tuh beda dengan yang sebelumnya ya. Itu ya kesalahan teknis lah gitu, tadi sempat mati. Oke. Sekarang kita sedikit membahas lah gitu ya, karena ini saya nggak bakalan bahas secara detail, cuma generalnya aja lah.
Oke, ini penampakannya motherboard Asus ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi ya. Ini salah satu motherboard mid end tapi nyerepet high end gitu. Walaupun chipsetnya B660 tapi ini bisa nyerepet yang Z lah gitu. Apalagi ini motherboard yang future proof karena ya speknya lumayan tinggi gitu dan fitur-fitur yang didapatkan itu luar biasa, keren banget. Dan ini udah DDR5, nah itu penting sih karena waktu sebelum saya beli saya sempat searching dan lihat-lihat review. Jadi saya pengen beli motherboard yang ya future proof gitu, bisa dipakai lama lah intinya gitu. Oke, sekarang kita bahas spek-spek atau fitur-fitur yang paling umumnya aja lah. Si motherboard ini form factornya ATX gitu, jadi kalian bisa pilih seri yang lain kalau misalkan pengen pakai mini ITX atau micro ATX ya. Ini build quality-nya tuh lumayan kokoh karena dia menggunakan 6 layer. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai cooling yang HSF ya, yang tinggi banget tuh, yang tower gitu ya, itu saya rasa aman lah karena nggak ringkih gitu. Jadi dia menggunakan 6 layer. Terus di sini ada heatsink VRM-nya lumayan gede, lumayan tebal. Cuma kalau yang ini, nah ini back panel karena dia akan nyala-nyala RGB gitu ya. Terus dia si IO shield-nya sudah menyatu dengan motherboard tuh. Nggak bisa fokus, sorry. Ya pokoknya kayak gini ya. Itu penting sih. Karena kan kalau yang motherboard zaman dulu si cover IO shield-nya itu masih harus dipasang gitu ya. Oke, Mobo ini menggunakan 16 plus 1 phase power stages atau 8 plus 1 phase. Nah itu untuk orang yang ngerti bisa ditanyakan lah gitu ya. Saya nggak terlalu paham. Cuma yang pasti dengan jumlah phase power stages segini itu orang reviewer tuh bilang ini bisa nyerepet seri Z gitu ya. Oke, terus si motherboard ini bisa digunakan untuk prosesor Intel Core generasi 12 dan ke-13. Pas waktu saya beli ini kan sebenarnya udah beli lama nih. Si Intel yang generasi ke-13 itu belum launching gitu. Jadi ya saya beli waktu itu masih generasi 12, cuma itu oke karena memang ya saya akan menggunakan part-part yang ya yang lumayan mid end lah gitu ya, nggak high end kok. Terus apalagi ya, untuk power konektornya di sini menggunakan di sebelah sini 8 plus 4 pin. Nah di sebelah sininya ya. Terus si motherboard ini bisa dipasangkan 7 buah berapa fan ya, pokoknya di sini ada fan header sebanyak 7 gitu kan. Terus untuk RGB konektornya ada 3 pin gitu ya. Lalu di sini ada slot untuk RAM 4 kali slot DIMM yang bisa support hingga kecepatan 6000, tapi tentunya dalam keadaan OC ya. Dan maksimal kapasitas yang bisa dipasangkan di sini itu sampai 128 GB gitu. Tapi sebelum kalian beli RAM dan misalkan udah kepalang beli si Mobo ini, kalian cek dulu nih di website resminya RAM apa aja sih, brand RAM apa aja sih yang support dengan motherboard ini. Jadi jangan sampai nggak salah gitu kan, nanti nyesel juga. Terus untuk urusan audio, Mobo ini menggunakan ROG Supreme FX 7.1 surround sound. Sebelah sini sih. Tuh, yang kecil. Nah ini. Saya agak ngeri. Jadi kayak gini aja lah. Kalian bisa cek di website resminya sih, atau misalkan nonton YouTube reviewer tentang ini. Terus slot ekspansinya ada PCIe 5.0 ya, sebelah sini gitu. Terus 1, 2, 3 ini masih
PCIe 3.0 gitu. Di sini ada 3 slot M.2 ya, 1 yang ini, 2, 3. Nah ini walaupun heatsinknya nyatu, ini sebenarnya ada 2 slot. Untuk bagian sini dan ini sudah menggunakan PC, bisa dipasangkan SSD M.2 generasi 4 gitu, yang 2 ini nih. Kalau yang ini masih generasi 3, dan bisa digunakan untuk SSD SATA juga gitu. Terus ya apalagi paling itulah, saya nggak bakal terlalu bahas terlalu jauh. Paling ya bari apa yang pengen tahu nih, back panelnya di situ ada Type C juga, ada audio port, beberapa USB 3.2 gitu ya. Terus di sini ada BIOS flashback dan clear CMOS. Nah ini BIOS flashback ini pasti berguna banget bagi kalian yang pengen update BIOS tanpa harus memasangkan RAM atau CPU gitu. Nanti saya bakal coba sih, coba langsung dan bikin video deh. Oke. Terus untuk bagi kalian yang belum punya VGA ya, yang akan mengandalkan iGPU, di sini ada HDMI dan DisplayPort. HDMI di sini sudah versi 2.1 deh kalau nggak salah. 2.1 dan DisplayPortnya 1.4 gitu ya, seperti itulah. Oke teman-teman, segitu aja lah ya konten unboxingnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Like jika kalian suka, komen untuk berdiskusi, share kepada teman-teman kalian biar kalian gak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Tunggu video perakitannya, nanti saya bakal rakit sendiri ya, nyoba lah gitu kan, pengen bisa gitu. Oke, Deka pamit, hatur nuhun dan stay cool.